Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Seperti yang saya pegang ini adalah komik pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman saya membuat komik pembelajaran pada saat saya pelatihan dengan Simulek ya. Marilah kita ikuti jalannya komik pembelajaran. Terima kasih. Langsung saja kita mulai ya pembuatan komik pembelajaran untuk mengajarkan materi pada siswa kita agar lebih menarik. Ya, yang pertama kita buka browser dulu ya, bisa Google Chrome, bisa Firefox atau bisa yang lainnya atau ya. Sementara saya buka dulu, pakai Google Chrome dulu ya. Kita klik. Nah, kita nanti akan menginstal itu aplikasi Comic Live 3 ya. Kita ketikkan aja langsung di sini. Comic Live 3. Nah, ini sudah ada. Nah, kita klik saja aplikasi ini ya. Kita klik. Nah, ini di sini ada ya. Tinggal nanti kita klik di sini. Nah, otomatis komputer kita nanti akan terinstall ya. Seperti itu. Karena di komputer saya sudah terinstall dengan langkah-langkah seperti ini tadi, langsung saya praktekkan. Nah, kalau sudah terinstall nanti akan muncul icon seperti ini. Comic Live atau Comic Live 3 ya, seperti ini. Nah, untuk membuat komik kita harus menyiapkan beberapa bahan, yaitu terutama storyline dulu. Kita buat storyline ya. Kebetulan ini materi yang akan saya sampaikan adalah ini petir ya. Petir itu adalah perubahan muatan listrik. Ini ikut dalam materi listrik statis. Nah, seperti ini saya sudah menyediakan komik ini ya, storyline. Kemudian setelah itu juga saya menyediakan juga ini gambar-gambar yang akan saya gunakan untuk pembuatan komik. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan gambar untuk pembuatan komik seperti ini. Kemudian juga selain gambar, saya juga menyiapkan ini. Ya, jadi yang perlu saya siapkan adalah aplikasi, gambar, kemudian untuk gambar ini kita ambil beberapa hal ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak mungkin semuanya sudut pandang yang jauh atau juga terlalu dekat. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ada yang sudut pandangnya adalah ini close up. Nah, ada yang pertengahan, medium, tetapi ada juga yang jauh, long ya, seperti itu. Kemudian juga bahasa visual bidikan juga kita perhatikan ya. Saat bidikannya itu saat matanya melotot atau gimana, bahasa matanya itu benar-benar kita sesuaikan. Jadi biar natural dan alami seperti ini. Ini ketika dia memandang awan yang gelap, dia sangat membuat dia penasaran, sehingga sudut mata pandangnya kita buat dia seperti orang terheran-heran gitu ya. Itu langsung saja bisa kita mulai, kita masuk ke aplikasi Comic Live ya. Sementara ini kita tutup dulu. Ini nanti akan kita gunakan sebagai pedoman ya. Nih, kita buat tokoh seperti ini. Misalkan ini ya, tujuannya ya, tujuan pembelajaran dulu adalah menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang proses terjadinya petir saat hujan deras dan memahami pengetahuan faktual tentang proses terjadinya petir pada saat hujan. Tokohnya siapa? Kebetulan adalah Alia dan Bunda Alia. Nah, settingnya di mana? Terjadinya di mana? Nah, ini di sini digambarkan ya. Kebetulan Alia dan Bunda Alia memiliki hubungan sangat dekat. Mereka ibu dan anak.
Bunda Alia seorang guru IPA, mengamuk kelas 9, sedangkan Alia siswa kelas 9 SMP yang kebetulan sekolahnya itu di sekolah tempat bundanya mengajar, sehingga dia lebih enak setiap peristiwa sehari-hari bisa langsung ditanyakan kepada bundanya. Nah, tokoh ini ya, alur ceritanya seperti ini nanti ya. Ini pertama, di suatu sore Alia di teras depan tuh dia mendengar kilat, suasananya juga itu mendung, terdengar suara petir dan kilat. Nah, apa yang terjadi? Dia merasa ketakutan. Nah, kita menyediakan dulu storyline seperti ini ya. Ketika storyline ini nanti akan kita jabarkan sesuai gambar-gambar yang sudah kita ambil untuk menjadi komik. Nah, langsung bisa kita mulai. Kita klik Comic Live 3-nya. Kita Comic Live ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan membuat, kita sesuaikan dengan selera kita ya. Ini ada beberapa tema ya. Dari sini Flora, Fanny ya, Mesa, newspaper klasik, newspaper modern, dan banyak sekali. Nah, kita akan membuat sesuai keinginan kita, yaitu kita akan membuat retro ya, dengan tema retro saja. Kita klik, retronya kita klik, bentar. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, di sini akan ada balon kata. Nah, balon kata kalau seperti ini itu artinya berbicara, berdialog. Kalau seperti ini itu artinya adalah itu ya, berpikir, kemudian bergumam dan sebagainya. Nah, kita membuatnya, kita sesuaikan dengan yang kita akan gunakan. Kemudian dari gambar sini kita ambil dari gambar yang sudah kita siapkan tadi, gambar-gambar untuk Comic Live. Nah, ini kebetulan ada. Nah, yuk kita mulai ya. Judul kita sesuaikan, yaitu di sini langsung saja dituliskan karena judulnya tadi sesuai storyline. Sebentar, storyline-nya tadi judulnya adalah proses terjadinya petir. Nah, ini judulnya, ini proses terjadinya petir. Kita langsung aja menuju ke sini, kita ketikkan proses terjadinya petir. Nah, ya, karena ini ukurannya masih terlalu besar, kita kecilkan. Kita kecilkan. Kemudian kita nah, terus tema warnanya kita mau menggunakan yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, saya pilih yang ini saja. Kemudian di sini kita kasih settingnya adalah tadi sesuai storyline. Pokoknya kita berpedoman storyline ya. Nih, di teras depan rumah di suatu sore yang mendung. Kita kembali ke komik, kita ketikkan di sini ya. Di teras depan rumah
di suatu sore yang mendung dan akan turun hujan. Yang mendung dan akan turun hujan. Nah, sudah ini ya. Kemudian gambarnya, kita masukkan gambarnya. Gambarnya itu yang otomatis Bunda Alia dengan Alia. Kita cari gambarnya Bunda Alia dengan Alia. Terjadi dialog ya. Kita cari gambar yang sesuai, yang pas. Ada Bunda Alia, ada Alia. Nah, ini gambar yang pas ini. Kita drag saja, langsung masukkan sini. Nah, sudah jadi. Kemudian di sini si Alia yang keheranan ya. Dia heran memandang sore yang gelap itu. Dia heran sekali ya. Kita cari yang wajah keheranannya dia. Sebentar, kita cari. Nah, ini aja. Kita tarik ke sini. Nah, udah. Kemudian di sini dia mengatakan, kenapa harus ada petir? Nah, dia bertanya, kenapa harus ada petir? Nah, begitu. Kemudian kita tambahkan balon dialog ya, balon dialog seperti ini. Kita bawa ke sini ya. Terus kayak kita yang berbicara adalah ibunya, otomatis kita bawa. Nah, si Alia dulu, yang ngomong si Alia dulu, kita bawa ke tempatnya si Alia ya. Kita sesuaikan arahnya. Nah, di sini dia mengatakan, kok ada suara gemuruh dan sinar terang? Nah, kita ketikkan dulu. Kok ada suara gemuruh dan sinar terang dari langit ya Bunda? Tanda tanya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian bundanya menjawab. Nah, kita buat lagi kita paskan. Ini punyanya bunda yang menjawab ya. Bundanya menjawab, itu petir dan kilat sayang. Itu petir dan kilat sayang. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian dia bergumam ya. Kalau bergumam kita pakai yang ini. Dia bergumam. Nah, gumannya apa? Membuat suasana mencekam saja. Membuat suasana mencekam saja. Nah, nih dia bergumam seperti itu, ya. Mohon maaf, ini ada tulisan ini karena memang harus register. Ini waktu registernya habis. Kemudian ini menunjukkan settingnya, ya. Apa settingnya? Apa? Alia bertanya pada Bunda tentang petir. Kita tuliskan aja. Alia bertanya pada
Bunda tentang petir. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi, di sini gambar dialog lagi. Kita cari gambar yang sesuai. Ibu dan anak, dialog ibu dan anak lagi terjadi ya, berdua. Nah, ini kita taruh sini. Nah, ini nanti kita tarik ke atas. Dan pokoknya nanti kita sesuaikan. Kemudian cari lagi gambar ibundanya yang ketika melihat ke awan. Nah, seperti ini. Kemudian nah, nih kita ganti ini. Di sini ada pertanyaan, kenapa harus takut? Nah, kita ketikkan, kenapa harus takut? Terus ini si Alia menjawab ya. Kita bawa ke sini biar nggak mengganggu gambar. Si Alia menjawab, kok Bunda tidak kaget bahkan tidak takut? Kenapa Bunda? Ya. Kok Bunda tidak kaget dan tidak takut? Kenapa Bunda? Kenapa Bunda? Nah, ini bundanya menjawab. Nah, kita buat sini. Ini kita bawa ke bawah biar nggak mengganggu. Nah, ini jawaban bundanya. Apa jawaban bundanya? Kan jauh dari kita. Kan jauh dari kita. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di sini karena Alia takut dengan itu tadi, ibunya ini mengatakan cemen menduk, cemen menduk. Nah, dah kita kecilkan. Ini kan terlalu besar, kita kecilkan. Nah, kita taruh di sini. Ini biar tidak menghalangi, kita geser ke sini. Tanahnya kita sesuaikan. Nah, di sini ada dialog lagi. Petir biasanya terjadi kapan? Nah, ini ya. Di sini. Bentar ya. Kita taruhkan sini. Yang berbicara adalah ibunya. Terus ada satu lagi, tambahkan di sini. Ini yang berbicara si Alia. Ini tadi lebih dikecil lagi ya. Terus si Alia. Nah, apa yang dikatakan kapan terjadinya petir Bunda? Nah, ini udah masuk ke pembelajaran. Kapan terjadinya petir Bunda? Nah, ini bundanya menjawab, petir biasanya terjadi saat turun hujan. Petir biasanya terjadi saat turun hujan. Nah, ini sudah jadi satu halaman. Ya, sudah jadi satu halaman. Bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Kita nanti akan
membuat halaman yang kedua, ya kita tinggal memilih yang ada di sini. Template-nya itu ya yang mau kita gunakan yang apa. Kelebihannya nanti kita hapus. Misalkan kita butuh template yang nggak usah terlalu banyak aja, ini aja ya. Kita ketikkan lagi di sini. Nah, nanti akan jadi ini halaman yang kedua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita ini halamannya sudah tampil di sini, halaman 1, ini nanti halaman 2 kita gunakan ya. Nanti nah, kita lanjutkan lagi. Ini halaman pertama, halaman kedua. Jadi kalau kita mau tambah halaman tinggal seperti caranya tadi, sama ya. Kemudian ini kalau sudah selesai kita beri efek atau ilustrasi, yaitu dengan pakai ini inspector. Kita klik inspector, di sini ada fill, klik fill. Nah, ini fill. Kita tinggal memilih apa, gambar apa. Nah, warnanya apa kita sesuaikan. Nah, misalkan mau minta ini atau apa ya. Nah, terlalu rame, kalau saya biasa saja yang seperti ini. Sudah selesai, kita kembalikan. Nah, ini siap untuk disimpan. Sekarang kita simpan ya. Di sini ada save ya. Langsung aja kita klik. Nah, kita kasih nama petir gitu ya, petir ya, dalam bentuk ini. Langsung kita simpan yang lebih mudah, yaitu di bagian B. Nah, selesai. Nah, demikian tadi cara pembuatan komik pembelajaran ya. Di halaman 2 bisa kita lanjutkan lagi. Nanti jadinya seperti ini ya. Nih, sudah kami lengkapi ya. Ya, halaman kedua kembali yang berbentuk kotak ini adalah sebagai narasina. Kemudian masih sama, Alia masih heran dengan kilat dan petir, masih bertanya dengan Bunda. Kemudian bundanya mengatakan begini, menggiring ke topik pembelajaran, yaitu petir itu terjadi karena apa? Alia masih tetap bertanya, kemudian bundanya menggiring ke materi karena adanya perbedaan potensial. Nah, potensialnya antara apa? Antara awan dan bumi atau dengan awan yang lainnya. Kalau perbedaan petir dan kilat itu apa? Nah, bundanya ganti bertanya. Nah, ketika ganti bertanya, nah kita giring ke sini. Ada narasi juga. Nah, ibunya menggiring ke suatu di buku tentang bab muatan listrik. Nah, ini silahkan Alia untuk membuka buku IPA kelas 9 tentang bab muatan listrik. Kemudian Alia semangat untuk belajar. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu di sini. Apa perbedaan petir dan kilat? Nah, ini kita jadikan kuis. Nah, ini kita jadikan kuis ya. Oke, semangat. Kemudian, ayo teman-teman semuanya bantuin Bunda Alia menjawab pertanyaan Alia ya. Apa perbedaan antara petir dan kilat? Nah, kalau ini sudah tersimpan, nah inilah yang nanti akan kita share di grup itu, di grup dalam siswa kita kirim ke grup WA. Nah, jadinya nanti akan seperti ini ya. Kita sharing gini, kebetulan ini. Nah, kita kirim ke grup pembelajaran di kelas. Nah, ini seperti yang sudah saya laksanakan saat saya ikut pelatihan ini ya. Ini saya diseminasikan di grup WA kelas pembelajaran 9F dan 9G. Nah, di sini, nah komiknya ini. Terus pertanyaannya
Di pojok tadi kan ada pertanyaan kuis. Nah, siswa kemudian berlomba-lomba menjawab nih. Perbedaan petir dan kilat. Nih, kalau kilat berupa cahaya, sedangkan petir berupa cahaya dan suara yang gemuruh. Ini Rina yang menjawab. Ada lagi si Nita, beda lagi. Kilat tidak hanya muncul ketika hujan sudah berlangsung, namun bisa juga muncul ketika cuaca mendung. Namun belum turun hujan. Kilat juga bisa mempercepat terjadinya hujan dan sebagainya. Mereka mencari sumber belajar untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ini di kelas 9G ini juga sama. Saya share ini ya. Komik pembelajaran saya tentang muatan listrik pada kilat. Dan ini siswa pada menjawab, berlomba-lomba menjawab. Dan seperti itu. Nah, orang siswa-siswa pada mantap untuk menjawab. Sementara demikian dulu yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan komik dalam pembelajaran. Ya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Dan ya, silahkan kalau memang bisa digunakan, tolong digunakan. Demikian tadi pembuatan komik pembelajaran yang pernah saya ikuti. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata. Saya mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.